Terus faktor yang kedua yaitu tentang penurunan nafsu makan ataupun penambahan nafsu makan. Setiap musim hujan itu biasanya itu mengalami penambahan makan dari porsi sebelumnya. Salam peternak dulur-dulur dimanapun berada. Gimana nih di musim penghujan ini untuk ternak bebeknya? Apakah mengalami penurunan untuk produksivitas telurnya ataupun malah nambah? Terus untuk dari segi penyakit tuh bagaimana gitu dulur? Jadi di musim penghujan ini para peternak bebek khususnya ini harus cepat-cepat mengantisipasi ya dulur ternak semuanya. Mengantisipasi yang pertama itu sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadinya suatu permasalahan di ternak kita, baik itu dari segi kesehatannya, terus dari segi produksivitas telur bebek itu sendiri, terus yang lain-lain terutama tentang ternak kita itu harus kita antisipasi nih, agar apa? Agar produksi tetap meningkat, minimal standar itu tidak mengalami drop atau penurunan. Terus dari segi kesehatan kita masih tetap terjaga kesehatannya seperti yang sudah berjalan, jadi nggak sampai ngedrop. Itu ada beberapa antisipasinya dulu ternak. Jadi antisipasi yang pertama itu di kandang ya. Di kandang itu kita itu jangan coba-coba membiarkan kandang kita itu becek. Nah itu sangat bahaya. Terkadang dari hal yang kecil kita ini mengabaikan dari becek. Becek itu bisa dari air minum itu sendiri ataupun dari bocornya atap. Meskipun dengan skala kecil itu harus cepat-cepat diantisipasi dulur. Kenapa? Itu akan mempengaruhi bebek itu sendiri. Pertama itu akan terjadi pertumbuhan yang namanya bakteri, jamur dan berbagai macam-macam bakteri di situ. Nah itu sangat berbahaya. Meskipun di kandang itu cenderung bakteri itu banyak bermacam-macam gitu, tapi ketika ada hal yang lembab ataupun hal yang becek itu perkembangannya lebih pesat. Jadi untuk daya tahan bebek itu sendiri itu sangat riskan gitu. Jadi perlu diantisipasi. Antisipasinya gimana? Kita harus openi kandangnya dengan semaksimal mungkin. Terus setelah kandang itu teratasi beceknya, itu kita perlu siram yang namanya sekam. Nah kita perlu mempersiapkan stok sekam padi itu sendiri ataupun tahi gergaji dari panglong itu juga bisa. Nah itu yang pertama. Intinya kandang itu menjaga agar tetap kering. Terus faktor yang kedua yaitu tentang penurunan nafsu makan ataupun penambahan nafsu makan. Biasanya ini untuk peternak-peternak yang sudah berpengalaman, itu setiap musim hujan itu biasanya itu mengalami penambahan makan dari porsi sebelumnya. Jadi biasanya kita kasih 120 ataupun 130 gram per ekornya, itu akan mengalami kenaikan sampai 150 yang maksimal, bisa lebih. Jadi usahakan itu beri pakan yang maksimal 150 gram per ekornya untuk dari sekian ekor, itu perlu. Nah setelah pakan itu bernutrisi tinggi kita berikan, lanjut kita akan memberikan yang ketiga ya, yaitu suplemen. Suplemen itu bisa kita beli dari poultry. Sebenarnya yang paling sederhana itu di sekitar pekarangan itu loh. Sekitar pekarangan ini kalau kita mau yang sederhana itu nggak perlu kita itu mau beli. Setiap kita mau doping bebek kita harus beli, nggak perlu. Paling beli cukup gula merah saja. Itu tanamlah itu kayak temulawak, kunyit, jahe, serai di sekitaran lingkungan bebek itu sendiri. Itu untuk apa? Selain itu untuk manusianya itu sendiri, itu juga buat ternak bagus untuk pencernaan terutama.
itu sangat dibutuhkan untuk reproduksi telurnya, terutama telur mulawak ataupun jamu-jamuan jenis yang lain. Aplikasiannya pun sederhana, yaitu bisa menggunakan langsung di blender ataupun direbus. Nah, diambil airnya, campur air gula, itu dikasih di campuran pakan itu ataupun dikasih di tempat air minum. Kalau menggunakan nipel itu bisa dicampurkan di pakan, disemprot-semprotkan. Itu 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Khusus di musim penghujan ini. Kenapa? Karena bebek juga di musim penghujan ini dia mengeluarkan kalori yang lebih banyak. Kenapa mengeluarkan kalori lebih banyak? Karena cuacanya dingin. Jadi kalau dingin itu dia lebih membutuhkan protein yang lebih tinggi. Jadi makanya makannya itu lebih maksimal, terus mengeluarkan panas dari dalam badan itu sendiri. Nah, itu kan pasti perlu yang namanya asupan makanan atau gizi. Nah, di situ bebek memerlukan asupan gizi yang seimbang. Makanya dibantu ramuan agar lebih maksimal dalam produktivitas telur itu sendiri. Mudah-mudahan ulasan ini sedikit bermanfaat, dulur. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.